Lumen nomor 11.736, 22 September 2024. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menjadi yang Terbesar. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sabda yang kita dengarkan di awal renungan kita hari ini adalah jawaban yang diberikan Yesus kepada para muridnya yang sibuk memperbincangkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Ketika kita berkumpul di dalam rumah Tuhan pada hari ini, umat yang berkumpul mengambil perannya masing-masing. Ada yang bertugas sebagai pemimpin kor, ada yang menjadi mesdinar atau putra-putri altar, ada yang menjadi lektor, dan ada yang menjadi pemazmur. Tidak kalah pentingnya, ada yang menjadi petugas tata laksana di dalam liturgi Ekaristi. Hal itu berlangsung dari minggu ke minggu. Tetapi, adakah di antara mereka yang merasa lebih berjasa? Dalam perayaan Ekaristi, mata, hati, pikiran, dan pendengaran kita terpusat pada meja altar di mana imam mempersembahkan Ekaristi kudus. Apakah imam menjadi yang terbesar di antara kita? Seluruh aktivitas liturgis, peran serta semua komponen yang ada, tujuannya agar kita dapat bergembira merayakan korban Kristus di kayu salib yang dihadirkan kembali. Yesuslah yang harus menjadi pusat perhatian kita. Kita hadir dalam perayaan Ekaristi agar dapat berjumpa dan mengalami kasih Kristus Tuhan kita. Saudara-saudari terkasih, para murid Tuhan adalah kelompok orang-orang yang menemani Yesus dalam karya pelayanannya. Wajarlah
kalau mereka membicarakan siapakah di antara mereka yang terbesar, lebih berperan, dan merasa penting dalam karya bersama dengan Yesus. Sebagai guru yang baik, Tuhan Yesus mengumpulkan mereka dan duduk di antara para muridnya. Katanya, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Jawaban Yesus ini sesungguhnya sudah mengatakan mengapa mereka sibuk membicarakan siapa yang terbesar di antara mereka. Mengapa mereka tidak memperbincangkan apa yang seharusnya mereka lakukan untuk kebaikan bersama? Tuhan Yesus tidak menegur atau mempersalahkan mereka. Ia hanya memberikan petunjuk dan arahan bahwa kalau ingin disebut yang terdahulu atau terbesar, mereka harus menjadi yang terakhir dan pelayan dari semuanya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk diperhatikan. Setelah berkata seperti itu, Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkan dia di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, "Barang siapa nyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Mereka ini adalah murid-murid Yesus, orang-orang yang terdekat dalam kehidupan Yesus. Mereka mempunyai tugas untuk melayani Yesus. Mereka harus melayani Yesus seperti kalau mereka melayani seorang anak kecil. Mereka harus memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Yesus dan bukan sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, apalagi menghitung-hitung jasa mereka. Kita dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, terkadang kita masuk dalam jebakan yang membuat diri kita merasa menjadi orang penting, berjasa, dan seolah-olah tanpa peran kita semuanya tidak bisa berjalan dengan baik. Bahkan ada orang yang mencoba bernostalgia. Saya sudah menjadi ketua Dewan Paroki 3 periode, menjadi ketua lingkungan 2 periode, menjadi prodiakon 4 periode. Sudah banyak yang saya lakukan untuk gereja, tetapi apa yang gereja sudah lakukan untuk saya? Apa yang sebenarnya kita sedang cari dalam karya pelayanan di dalam hidup menggereja? Ini hanyalah refleksi atas masalah yang ada di antara para murid yang juga merasa sudah menjadi orang penting dan sudah berjasa dalam mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika melanjutkan refleksi terhadap firman Yesus hari ini, saya teringat pada kata-kata bijak ini. Adalah baik menjadi orang penting, tetapi jauh lebih penting menjadi orang baik. Dalam kehidupan kita bermasyarakat, banyak orang berusaha menjadi orang penting, memiliki peran penting, mempunyai jasa yang banyak. Orang berusaha keras untuk mendapatkan posisi-posisi terhormat, seperti menjadi gubernur,
bupati, dan wali kota. Ada juga yang ingin menjadi camat, lurah, dan kepala desa. Pertanyaannya, apa yang sudah mereka lakukan kalau sudah menempati posisi-posisi penting itu? Miris rasanya kalau mendengar bahwa beberapa di antara mereka harus mendekam dalam penjara karena terbukti memperkaya diri dengan melakukan korupsi. Tugas seorang pemimpin itu adalah melayani masyarakat. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya hari ini. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yesus berkata seperti itu, tetapi Dia sudah memastikan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa semua orang. Ingin menjadi terbesar, layanilah Tuhan dengan tulus. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku melakukan yang terbaik untuk melayani Tuhan di dalam hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami semangat yang diteladankan oleh Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Berilah kami kerendahan hati agar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.